Bagi para orang tua, berhati-hatilah menjaga buah hati Anda saat berada di tempat umum. Seorang anak perempuan terlindas mobil saat ia sedang menunggu orang tuanya mengisi BBM di SPBU Ciracas, Kuningan, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 27 Juni lalu. Video berdurasi sekitar 2 menit 9 detik itu bermula dari kedatangan sebuah motor Matic yang mengantre untuk mengisi BBM. Anak paling kecil yang semula duduk di tengah kemudian berdiri menjauh dari motor. Tak lama sang anak yang nampak kelelahan jongkok di tengah jalan sambil menunggu orang tuanya mengisi bahan bakar. Saat itulah tiba-tiba mobil jenis sedan yang juga hendak mengantri melindas korban. Orang tua anak tersebut dan warga langsung panik dan berusaha menyelamatkan anak perempuan itu dari kolong mobil. Dalam rekaman juga terlihat warga menghardik sopir mobil sedan tersebut. Beruntung korban tidak meninggal dunia dan hanya menderita patah kaki dan tangan. Selamat malam, Pak Dwi Haryono. Selamat malam Pak Dwi, apakah Anda mendengar suara kami? Baik, kami masih mencoba menghubungi Letkol Dwi Haryono Dandim Wonosobo. Bisa kemudian diinformasikan kepada kami di sini mengenai saat ini Anda sudah berupayakah kemudian mencapai titik dari Desa Canggal? Seperti apa Pak Dwi? Pertama saya Agung, jadi kejadiannya kurang lebih kronologinya tadi saat Kawasileri itu meletus dan dari Basarnas ini untuk mengantisipasi, kami sudah siapkan helipad di lapangan Kalenget Wonosobo. Namun demikian cuaca tidak dukung, tidak memungkinkan. Saya tetap berusaha untuk kontak dengan rekan-rekan Basarnas. Kemudian saya naik ke mana? Dan saya informasi kurang lebih jam 5.30, kurang lebih jam 17.30 pesawat heli dari itu jatuh. Kemudian sekarang sudah dilakukan sedang sangat dengan relawan karena yang lain. Informasi yang saya terima dari ini berada di lembah, dari tim yang sudah mendahului ada di lembah, posisi helikopternya sudah ditemukan. Kemudian berada di lembah itu agak kurang, posisi terbalik. Untuk sementara korban 4 orang, untuk posisi kami belum bisa memastikan dan kita sangat hati-hati karena terlalu curam. Pak Dwi Haryono, dari tim yang sudah Anda kerahkan bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya lokasi untuk menuju ke titik jatuhnya helikopter Basarnas ini, Pak? Untuk sementara yang bisa kami lakukan ini jarak kurang lebih 7 kilo deh. Baik, Pak Dandim, lantas bagaimana tim Bapak atau yang bisa menginformasikan mengenai helikopter tersebut, apakah ketika ditemukan begitu kondisinya begitu tidak memungkinkan, Pak Dandim? Terputus ya dengan... Tetap akan mencoba menghubungi kembali Letkol Dwi Haryono yang merupakan Dandim Wonosobo. Tapi informasi hati-hati mengenai jumlah korban. Tapi informasi yang bisa kami dapatkan di sini bahwa ada korban 4 luka, tapi belum bisa kita pastikan bagaimana kemudian kondisi helikopter tersebut, apakah kemudian rusak parah atau mungkin juga tidak. Tapi bisa dikatakan bahwa seluruh tim saat ini sudah dikerahkan ya Andro ya untuk mencapai ke lokasi tersebut. Menurut Dandim Wonosobo sudah dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, tim ini sudah terbagi, ada yang menuju ke lokasi meskipun sempat terkendala kondisi cuaca. Kondisi cuaca di lokasi ini menurut Dandim Wonosobo Letkol Dwi Haryono pada pukul 17.30 sempat terjadi hujan seperti itu sehingga menghambat tim untuk turun langsung ke lokasi. Tapi tadi Pak Dwi Haryono menjelaskan bahwa lokasinya berada di lembah perbukitan seperti itu, membutuhkan tim khusus untuk langsung ke lokasi. Mengenai ini dari pihak Basarnas, kita ingin mengkonfirmasi juga. Pak Hero. Ya. Pak Hero,
Bisa dijelaskan saat ini upaya yang dikerahkan untuk menemukan helikopter Basarnas yang jatuh di Temanggung ini seperti apa? Ya betul, jadi kami sekarang sedang menggerakkan seluruh kekuatan yang ada kami, mulai dari Semarang, Jogja maupun dari Cilacap menuju ke lokasi yang diduga jatuhnya pesawat heli kami. Namun demikian kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kami selalu menggunakan potensi-potensi yang ada di lapangan. Jadi kami meminta dukungan tentunya TNI Polri yang ada di lokasi untuk membantu kami dalam melaksanakan pencarian. Baik. Nah ini untuk sementara, tapi kami belum pastikan bagaimana kondisi yang ada di lapangan sekarang. Baik. Demikian, Pak. Baik, Pak Hero, benar bahwa helikopter tersebut merupakan tim bantuan SAR udara yang akan menuju ke wilayah seperti itu, Pak Hero? Ya betul sekali. Ini heli adalah heli siaga khusus Lebaran yang standby-nya itu adalah di Gringsing, Semarang. Hanya karena hari ini ada kejadian adanya letusan Gunung Dieng, sehingga dari Kepala Kantor SAR Semarang itu menggerakkan, meminta kepada kami di pusat untuk menggerakkan heli tersebut ke lokasi untuk memberikan bantuan evakuasi. Ini demikian. Berapa awak pesawatnya Pak Hieronymus di helikopter Basarnas ini yang dikerahkan? Heli kami satu, itu yang tadi. Berapa Satu personilnya, heli dengan 4 orang kru dengan 4 orang rescuer. Itu rescuer memang selalu harus ada di on board untuk memberikan bantuan evakuasi itu. Baik, berarti yang di dalam helikopter tersebut adalah keseluruhannya pihak Basarnas, seperti itu Pak Hieronymus? Betul sekali. 8 orang itu adalah anggota dari kru ini TNI ya. Mereka ini yang memberikan bantuan kepada kami di bagian penerbang heli. Kemudian anggota kami 4 orang. Hilang kontak sejak pukul berapa Pak Hieronymus? Kejadiannya kami monitornya itu dari flight monitoring system yang ada di command center Basarnas. 16.04 itu flight monitoring system memberikan sinyal adanya distress pesawat heli kami. Kemudian jam 16.06 itu LUT kami juga menerima sinyal tentang adanya distress atau kecelakaan pesawat ini. Baik. Demikian. Sehingga Baik, kami Pak. bisa pastikan adanya kecelakaan ini. Baik Pak, tadi Ya. pihak Dandim mengatakan bahwa ada pihak Basarnas yang sudah saat ini mencapai ke lokasi. Tapi Pak, bisa diceritakan mengenai kondisi helikopter ketika ditemukan? Apa Bapak sudah mendapatkan informasi? Seperti apa Pak Hieronymus? Saya belum bisa memberikan informasi kalau saya belum dapatkan laporan dari Kepala Kantor SAR saya. Baik, Pak Mereka sudah Hieronymus. menuju ke lapangan. Sudah saya telepon, tapi belum memberikan informasi karena mereka belum dapatkan informasi tersebut. Demikian. Baik, Pak Hieronymus bisa dijelaskan sebenarnya jenis helikopter yang meluncur ke Kawadian ini seperti apa dan juga kemampuan helikopternya, Pak? Oh, ini heli baru, heli jenis Sultan dengan nomor 3602. Nah, heli ini yang tentunya secara fisik pasti karena ini masih baru dan serviceable, makanya dia standby-kan di siaga khusus Lebaran ini. Dan kru-krunya itu mereka mempunyai protap tadi juga ditanyakan kepada kapten pilotnya bagaimana siap, semuanya mengatakan siap. Artinya bahwa secara SOP baik itu heli, kru maupun cuaca semuanya dalam keadaan siap untuk melaksanakan tugas mereka. Demikian. Berarti dengan produksi baru ini secara kapasitas helikopter produksi baru ini memang kapasitasnya sudah layak untuk terbang, Pak Hieronymusnya, dengan 4 orang kru dan juga 4 orang rescuer. Betul sekali. Memang Mas, ya kalau dari jumlah orangnya juga seharusnya dia bisa muat biasanya minimal 6, jadi dia bisa 10. Jadi harus cukup 4 saja tidak ada masalah. 8 orang dalam itu tidak ada masalah. Baik, Pak Hieronymus, siapa yang kemudian memiliki otoritas untuk mengendarai helikopter tersebut, Pak? Ini pilot-pilotnya ini memang pilotnya sudah memang memiliki kualifikasi untuk mengendarai, untuk membawa heli tersebut. Mereka ini sudah bukan baru, sudah lama. Sejak heli datang, mereka inilah yang mengawaki pesawat tersebut. Baik, kalau misalnya kita menceritakan mengenai wilayah dari Gunung Butak atau Desa Canggal, Candiroto ini, Pak, apakah memang pihak Basarnas memang seringkali mengitari tersebut atau mungkin pilot tersebut sudah paham betul mengenai wilayah tersebut? Seperti apa Pak Hieronymus?
Kalau bicara penguasaan wilayah, saya kira tentunya dimanapun mereka, kalau bilang barang ini saya kira baru mereka melaksanakan. Tetapi secara SOP, heli itu tidak ada yang bilang baru atau lama. Dimanapun mereka selalu siap terbang kemana saja, sesuai dengan arahan, sesuai dengan prediksi dari pilot, harus semua mereka akan terbang. Melihat dengan kemampuan pesawat, menurut Pak Hieronymus sebagai deputi operasional, apakah secara kemampuan bisa melintasi daerah yang ekstrim seperti itu dengan kondisi cuaca yang tidak terprediksi, Pak Hieronymus? Oh, sangat ini. Untuk heli itu, kenapa kita membeli itu? Karena heli itu mempunyai kemampuan SAR. Karena dia mempunyai kemampuan SAR, sehingga itulah kami minta kepada pemerintah untuk izin membeli heli tersebut. Demikian. Baik, jadi heli tersebut baru ya Pak ya? Belum ada kemudian kendala-kendala yang pernah dialami heli tersebut Pak? Seperti itu Pak Hieronymus? Belum pernah ada. Selama ini Pak sudah pernah dilakukan uji coba sebelumnya Pak? Dia bukan uji coba lagi, sudah melaksanakan operasi beberapa kali. Sampai dengan Air Asia pun sudah melaksanakan operasi. Berarti jam terbangnya sudah teruji Pak Hieronymus ya? Sudah teruji di laut tuh. Air Asia itu berapa lama itu ya, itu merupakan kemampuan dari heli-heli kami itu. Baik, Pak Hieronymus, jika kita melihat kondisi wilayah Indonesia, jika ada perbukitan, ada pegunungan, kabut ini sesuatu hal yang memang tidak bisa diprediksikan Pak. Sebenarnya bagaimana Pak standar pengoperasian helikopter tersebut ketika memang terjadi kabut Pak? Agar menghindari adanya tabrakan, seperti apa Pak Hieronymus? Saya tidak bisa menjelaskan, karena itu teknis pilot yang membicarakan itu. Baik, Pak Hieronymus, kami konfirmasi lagi Pak, apakah sudah ada informasi yang saat ini Bapak pegang mengenai identitas data awak pesawat? Apakah di luar 8 orang, 4 orang kru dan juga 4 orang rescuer ini ada penumpang lainnya Pak? Saya dapat laporan dari baik itu di Kringsing pada saat mau take off dia, maupun dari kepala kantor SAR, hanya 8 orang itu di onboard. Baik, jadi tidak ada informasi bahwa ada orang sipil atau juga baik dari wartawan atau juga pihak lain yang berada di helikopter tersebut ya Pak ya? Sudah terkonfirmasi seperti itu Pak Hieronymus? Ya, betul sekali. Sampai saat ini belum ada informasi. Baik, lantas mengenai evakuasi Pak, itu yang kemudian menjadi penting. Apakah tim Basarnas juga agak sedikit kesulitan Pak untuk wilayah Canggau tersebut, apalagi ini di kaki Bukit Butak ya Pak ya? Seperti apa Pak Hieronymus? Oh, kalau masalah kesulitan, saya kira belum merupakan bagian kami. Kami akan tetap sampai ke tempat lokasi tersebut. Baik, Pak Hieronymus bisa dijelaskan Pak, secara SOP juga, apakah sebenarnya ketika ada bencana seperti kategori Kawadia ini, Basarnas diwajibkan untuk turun seperti itu Pak? Bukan suatu kewajiban, tetapi itu merupakan koordinasi antara pihak kepala kantor yang ada di sana dengan BPBD. Tanggung jawab kami, karena kalau kita menghadapi bencana seperti itu, kami juga masuk ke dalam klaster untuk melaksanakan tugas yang namanya evakuasi tanggap darurat. Baik Pak, sebenarnya untuk ketika terjadi bencana di Dieng Pak, apakah memang helikopter ini yang diterjunkan atau mungkin hari ini memang ada helikopter bantuan-bantuan lainnya Pak? Nah, saya sampaikan bahwa ini tanggung jawabnya kepala kantor SAR atau Basarnas itu seperti itu. Dia melihat ada yang perlu dievakuasi, ada heli di situ, dengan pertimbangan mereka, maka mereka minta kepada pusat untuk mengirimkan helikopter ke lokasi tersebut. Demikian. Jadi dari instruksi memang sudah sesuai dengan SOP ya Pak ya, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, Pak Hieronymus? Oh iya, kami selalu bekerja menggunakan SOP. Baik, Pak Hieronymus, SAR begitu mencapai lokasi-lokasi yang sulit ketika ada bencana. Lantas Pak, ketika berada di dalam helikopter Basarnas, apakah ada peralatan yang bisa melindungi awak, pilot dan juga penumpang yang berada di helikopter Basarnas yang ini meminimalisir terjadinya korban jika ada terjadi gangguan atau juga kecelakaan? Seperti apa sebenarnya Pak Hieronymus? Oh, kalau prosedur SOP di dalam pesawat, saya kira itu merupakan SOP yang umum. Dimanapun kita menggunakan heli atau menggunakan pesawat, itu pasti semua persyaratan itu ya kira tidak ada hal khusus di luar dari ketentuan yang sudah ada. Baik, secara
helikopternya sudah mumpuni Pak, sudah canggih seperti itu. Tapi bagaimana dengan track record dari jam terbang 4 kru dan juga 4 regu penyelamat ini Pak? Sepengetahuan Pak Hieronymus. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa ini kru heli ini, mereka sudah punya pengalaman terbang, bahkan operasi SAR menghadapi Air Asia di di daerah Kalimantan ya kalau salah, Pangkalan Bunit ya dulu, itu Air Asia itu mereka inilah dengan heli yang sama juga melaksanakan operasi itu. Baik. Sebenarnya apakah memang wilayah Gunung Butak ini merupakan apa ya Pak? Dikatakan red area atau mungkin memang daerah yang begitu dihindari setiap helikopter Basarnas karena memang kondisi kontur dan juga kabut yang sering terjadi, atau mungkin sebenarnya ini bukan daerah yang tidak dihindari Pak? Seperti apa Pak Hieronymus? Saya kira begini Mbak, bahwa kalau saya katakan tadi bahwa itu selama kapten pilotnya bilang ini dia bisa go dan not go itu kan tergantung pada kapten pilot. Berarti dia sudah tahu dengan kemampuan heli yang dia sudah pasti dia melaksanakan tugasnya. Jadi mungkin kita serahkan aja kepada KNKT nanti kalau memang kita harus bicara tentang apa sih penyebabnya kecelakaan ini. Baik, Pak Hieronymus, berarti pada 16.04 kemudian kejeda 16.06 yang diduga sinyal kecelakaan dan hilang kontaknya pesawat helikopter Basarnas ini. Pak Hieronymus, komunikasi terakhir apa Pak? Saya belum mendapat informasi tentang komunikasi terakhir, tetap ya, itulah data distress. Jadi memang alat yang ada di Basarnas Center itu bisa memonitor semua kejadian-kejadian atau kecelakaan-kecelakaan itu biasanya seperti itu, sehingga kami bisa mengambilkan tindakan cepat atau respon time untuk melakukan penyelamatan. Demikian. Baik, Pak Hieronymus, informasi yang kemudian begitu banyak beredar bahwa helikopter tersebut menabrak tebing. Bisa kami mendapat konfirmasinya langsung dari Bapak? Seperti apa Pak sebenarnya? Ya itu, saya memang mendapat berita banyak sekali, tapi sebelum Kepala Kantor SAR ada di tempat atau orang SAR ada di tempat, saya belum bisa memberikan informasi ini. Jadi itu mungkin informasi-informasi yang berkembang, tapi kami harus meyakinkan dulu setelah kami ada di tempat. Demikian. Baik, dari informasi terbaru yang bisa kami terima saat ini Pak, baik itu dari Basarnas di tingkat daerah maupun nasional, sudah berapa banyak yang dikerahkan? Berapa banyak mungkin relatif ya. Yang jelas kami, selalu saya katakan tadi, kami koordinasi dengan pihak potensi TNI Polri yang ada di lapangan. Nah inilah informasi-informasi yang ada. Jadi saya akan bisa saya katakan bahwa semaksimal mungkin kita sudah serah. Baik, terima kasih Maijen Hieronymus Guru.